Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video aku. Nama aku Ajeng Prasasti Haji dari kelas 11 IPS 3. Jadi video ini untuk tugas bahasa Indonesia meresensikan sebuah film. Nah, di sini aku akan meresensikan dua buah film, yaitu Train to Busan dan World War Z. Yeay! Film pertama yang akan aku resensikan adalah Train to Busan. Tapi sebelum kita mulai meresensi, lebih baik kita lihat trailer dulu yuk. 수환이가 내일 여길 오겠대. 자기 혼자서라도. 애가 혼자 어딜 가? 집니다. 야, 미안해. 부산으로 가는 KTX 406 열차가 저기요. 이상한 사람이 하나 타고 있는 것 같은데. 팀장님, 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. 저게 뭐야 진짜? 수아, 너 여기 꼼짝으로 잠깐 있어? 아무도 없어. 아직까지 남의 안은 열려 있다니까. 우리 그냥 이것들 달고 부산으로 갑시다 바로. 저 몇 호칸? 터널 끝나면 들어간다. 당신들 말이야. 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 몰라? 다 들어오고 있었어. 우리 열차는 더 이상 부산으로 운행할 수가 없게 됐습니다. Nah, gimana? Keren kan trailernya? Film ini berdurasi 118 menit, disutradarai oleh Yeon Sang-ho dan produsernya adalah Lee Dong-ha. Film ini dirilis pada tanggal 20 Juli 2016. Film ini berceritakan tentang seorang ayah yang bernama Seo-wook yang diperankan oleh Gong Yoo. Seo-wook merupakan seorang manajer keuangan di suatu pabrik yang sangat sibuk bekerja sehingga tidak dapat meluangkan waktunya untuk putri kecilnya Su-an. Su-an yang sedang berulang tahun meminta Seo-wook untuk mengantarkan dia pada sang ibu di Busan. Akhirnya Seo-wook mewujudkan permintaan putrinya itu untuk mengantarkan dia kepada ibunya di Busan. Mereka menggunakan kereta cepat untuk ke Busan. Di kereta awalnya berjalan dengan lancar, tetapi kemudian kondisi itu berubah menjadi mencekam karena ada seorang wanita yang telah terinfeksi sebuah virus menggigit salah satu pegawai di kereta itu dan menyebar di seluruh kereta, bahkan di stasiun, bahkan di beberapa kota di Korea. Film kedua yang akan aku resensi adalah World War Z. Tapi sebelum kita resensi, kita lihat trailernya dulu yuk.
Does it live in a jungle? No. Oh. Is it really fast? No. Does it live on the Great Plains of Africa? No. Hey! What is going on? Hold on, guys. Daddy, be careful on the road. Jerry? Get back in your car right now! Remain with your feet! We're getting out of here. Terry, what is this? It's the same worldwide. Is anyone doing better than we are? We don't know. How do we know they're coming? They're coming. Ready? I need you to help him. You're asking me to leave my family. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for the job. Baby? Tell the kids I'm coming back. Just know I'm coming back. Nah, gimana? Keren kan trailernya? Film ini berdurasi 116 menit, disutradarai oleh Mark Foster, dan produsernya adalah Brad Pitt. Film ini dirilis pada tanggal 2 Juni 2013. Film World War Z diadaptasi dari novel karya Max Brooks dengan judul yang sama. Film ini berceritakan tentang keluarga Caroline yang diperankan oleh Brad Pitt yang tengah terjebak di kemacetan kota Philadelphia, Amerika Serikat. Caroline merupakan seorang mantan anggota PBB yang kemudian ditugaskan kembali oleh mantan atasannya untuk mendampingi seorang dokter muda ahli virus untuk menyelidiki asal-usul virus ini dan menemukan vaksin untuk memperlambat virus menyebar di seluruh negara. Nah, sekarang aku mau membahas kelebihan dan kekurangan dari dua film ini. Nah, kalau dari film Train to Busan, kelebihannya yang pertama yaitu mengajarkan kita tentang perjuangan dan kasih sayang terhadap orang yang kita sayangi. Yang kedua, alur yang bagus, dan alur ini tak tertebak sehingga membuat para penonton penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Yang ketiga ini mengajarkan kita tentang eratnya persahabatan. Nah, selanjutnya kekurangan dari film Train to Busan yaitu yang pertama, awal cerita yang kurang jelas. Jadi di sini tuh nggak dijelasin asal usul dari virus ini tuh apa, tiba-tiba udah masuk cerita aja. Terus yang kedua ini tuh
kurangnya adegan gore. Jadi adegan gore itu menurut aku kurang, darah-darahnya kurang. Nah, selanjutnya kelebihan dari film World War Z. Yang pertama itu filmnya bagus, dilihat dari zombinya yang keren, yang bisa manjat tembok tinggi di Israel. Terus zombie ini juga jalannya tuh cepet banget, terus ganas. Yang kedua itu pemilihan karakternya tepat, yaitu Brad Pitt. Bisa dilihat dengan karisma Brad Pitt yang sangat luar biasa. Kekurangan dari film World War Z-nya pertama, awal ceritanya yang menurut aku nggak jelas. Karena sama kayak Tren to Busan, asal-usul dari virus ini tuh nggak dijelasin karena apa. Tiba-tiba udah masuk jalan cerita, dia aja. Yang kedua, adegan gore-nya menurut aku kurang, darah-darahannya kurang. Bisa dilihat dari Brad Pitt yang memotong tangan tentara perempuan Israel tuh nggak dilihatin secara jelas, cuman kayak bagian gitu aja dilihatinnya. Terus yang ketiga itu menurut aku ada adegan yang menurut aku tuh nggak masuk di akal gitu, kayak apa nih? Di situ Brad Pitt sama tentara cewek ini ada di sebuah pesawat yang didatangi para zombie. Di situ di pesawat itu ada beberapa senjata yang bisa buat bunuhin zombie-zombie itu malah dibuang. Jadi kayak apa nih? Bukannya buat nembak malah dibuang. Selanjutnya aku akan membahas persamaan dan perbedaan dari kedua film ini. Oke, persamaan dari kedua film ini yang pertama adalah awal cerita yang kurang jelas. Maksudnya di sini kurang jelasnya itu adalah asal muasal dari virus ini bisa menyebar gitu, gak dijelasin secara gamblang. Terus sama-sama disiarin di berita. Maksudnya tuh dari kedua film ini disiarin di berita gitu. Kalau di Korea virusnya sudah menyebar di beberapa kota, dan di World War Z virusnya sudah menyebar di beberapa negara. Tapi nggak dijelasin gitu asal muasal dari virus ini tuh kenapa, nggak dijelasin. Oke, yang kedua itu zombinya peka dengan suara dan mempunyai kecepatan dalam berlari atau mengejar manusianya. Kalau di Tren to Busan itu bisa dilihat dari Seo-wook yang sedang terjebak di dalam gerbong penuh zombie bersama Sang-hwa dan Young-guk. Jadi itu si Seo-wook itu punya ide buat ngelabuin zombinya itu. Pokoknya ketika keretanya itu lagi di terowongan kan otomatis gelap, terus zombie itu nggak bisa lihat, jadi dia mau ngelabuin itu dengan suara. Jadi dia pakai ponsel milik Sang-hwa, terus dia lempar ke tengah-tengah kerumunan zombie itu. Terus akhirnya berhasil dengan suara dering telepon dari ponsel Sang-hwa itu berhasil mengelabui zombie itu, dan mereka bertiga berhasil melewati gerbong yang penuh zombie itu. Terus yang kedua dari World War Z ini bisa dilihat dari waktu Brad Pitt yang tengah berada di sebuah tempat penelitian di Wales buat nyari vaksin, itu banyak zombie. Akhirnya dia mancing zombie itu pakai kentongan yang dibawa, terus diketok-ketok di sebuah anak tangga. Alhasil zombie yang tadinya diem langsung mengejar Brad Pitt. Oke, yang ketiga itu menurut aku adegan gore-nya itu kurang. Jadi itu kurang adegan yang berdarah-darah. Gak ada zombie yang gigit-gigit sampai
keluar dagingnya sampai darahnya bercucuran tuh nggak ada. Persamaan keempat dari kedua film ini adalah sama-sama bergenre horor, action, dan bertemakan tentang zombie. Nah, sekarang aku mau bahas perbedaan dari kedua film ini. Perbedaan yang pertama adalah hubungan yang terjalin. Maksud dari di sini adalah hubungan yang terjalin antara Xiaowook dengan putrinya Su-an itu nggak dekat, canggung gitu. Dia nggak terlalu dekat dengan putrinya. Sedangkan di World War Z, hubungan Gary Lynn dengan putri-putrinya itu sangat dekat. Bahkan Gary mengadopsi atau memboyong atau memungut anak laki-laki yang dia temukan di sebuah apartemen yang dia singgahi untuk berlindung dari serangan zombie. Karena orang tua dari anak laki-lakinya ini udah jadi zombie. Perbedaan kedua dari kedua film ini adalah kondisi. Maksud dari kondisi di sini adalah kalau di Train to Busan, Xiaowook sangat mementingkan diri sendiri. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan anaknya dan tidak mengajak orang lain untuk melarikan diri dari serangan zombie. Bisa dilihat film ini sangat realistis di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi terjadi bencana, pasti kita bakal mentingin diri sendiri dan menyelamatkan diri sendiri ketimbang kita membantu orang lain yang kesusahan atau bersama-sama untuk saling menjaga sama lain. Kalau di World War Z itu ciri khas Amerika banget karena menampilkan sosok yang heroik untuk kepentingan orang lain. Di sini Brad Pitt berhasil menemukan vaksin untuk memperlambat penyebaran virus di seluruh dunia. Segitu aja dari aku untuk kedua film ini. Jujur, kedua film ini sangat-sangat bagus. Dan untuk kalian yang suka nonton film bergenre horor atau action atau yang bertemakan zombie, aku merekomendasikan banget kalian nonton film Train to Busan dan film World War Z ini. Keduanya tuh sangat-sangat bikin tegang dan sangat-sangat filmnya tuh mencekam gitu, kayak bikin kaget gitu. Jump scare-nya tuh bener-bener top deh. Terus apalagi kita kan lagi di rumah aja nih, siapa tahu kalian mau nonton. Oke, terima kasih dari aku, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.